warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah Rungkut Surabaya, dan kami berbahagia karena kami bersama tamu dari jamaah muslimat Ranting Bulrejo Diwek Jombang, alhamdulillah. Dan ada salah satunya adalah kakak saya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Ijib Saro Yakub SHMA bersama dengan Adinda Bunyai Dr. Hajah Qurratul Ainiyah dan juga ketua muslimatnya Mbak Liha. Alhamdulillah semuanya sehat nggih? Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan terus, memberi hidayah kepada kita, memberi istiqomah beribadah. Tetap kita syukuri, bersyukur kepada Allah, maka Allah semakin melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat salam termoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa wahyu dari Allah kepada kita dan kepada seluruh manusia di jagat raya ini dalam rangka membimbing mereka supaya berbahagia, sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum, agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran terus kita pelajari supaya kita bisa mempedomani, termasuk kegiatan kita saat ini. Para pemirsa dan para ibu, kita awali dengan bersama membaca senandung Al-Quran nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita dengarkan bacaan surat Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 25. Dibacakan Ibu Profesor Dr. Hajah Ijib Saro Yakub SHMA, diterjemahkan oleh Ibu Nyai Dr. Hajah Qurratul Ainiyah MHI. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عتيد مناع للخير معتد مريد. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kami selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kami berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, dan sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Bu Profesor Bu Nyai Ani. Alhamdulillah. Pemirsa dan para hadirat, kita pelajari amal manusia yang dicatat dan dibalas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan niscaya sungguh kami telah menciptakan, kami Allah, al-insana pada manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu, apa yang membisik-bisikkan, apa yang berbisik-bisik, apa yang dibisik-bisikkan, dengannya nafsuhu, hatinya atau jiwanya. Wa nahnu, dan kami Allah, aqrabu, lebih dekat, ilahi, kepadanya, kepada manusia itu, min hablil warid,
daripada urat leher. Sehubungan dengan ini Nabi bersabda, nazallahu min bin adama arfa'ul manazil. Allah menempatkan manusia di tempat yang tertinggi. Mana itu? Huwa aqrabu ilaihi, tempat yang paling dekat kepada Allah. Dan yang paling dekat adalah aqrab ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Masya Allah. Wa huwa yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan Allah terus memperhatikan, terus berputar melihat antara manusia dan hatinya. Terus dengar Allah, Masya Allah. Wa huwa akhidum binasiyati kulli dabbah, Allah yang mengambil ubun-ubun atau pikiran setiap yang hidup. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan Allah selalu bersama manusia di mana saja berada. Kita tidak pernah lepas dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Allah berada di mana saja, termasuk hadis ini, wa huwa ma'ahum ainama kanu wa huwa ma'akum ainama kuntum ta'malun. Di mana saja Allah berada bersama kalian dengan amal-amal kalian. Jadi tidak pernah satu pun kita tidak di hadapan Allah. Masya Allah. Pemirsa, Masya Allah, ternyata Allah itu dekat dengan kita. Dan yang tiap hari kita baca, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah menimpa Allah sinatun, ngantuk, wala naum, dan tidak tidur. Jadi Allah gini terus. Dan yang didengar adalah hati kita, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Masya Allah. Dilanjutkan, idh yatalaqal mudalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika Allah mengutus dua malaikat, ada di sebelah kanan duduk dan sebelah kiri duduk. Merasa apa mboten? Gak tahu kerasa mangkane, kadang-kadang rasan-rasan, kadang-kadang males sholat. Ya Allah, ini diingat oleh Allah di sini. Duduk sebelah kanan malaikat, pekerjaannya yaktubul hasanat, mencatat semua amal baik. Duduk sebelah kiri malaikat, tugasnya yaktubus sayyiat, menulis yang jelek-jelek. Menulis yang jelek-jelek. Apa yang ditulis? Coba kita bayangkan betapa telitinya pada ayat berikutnya ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidak melafatkan, min qawlin, dari ucapan, tidak mengucapkan satu kata pun. Kata niku jangan, itu kata. Tapi aku nanti pergi ikut majelis zikir, itu kalimat. Lah ini kata, jangan. Tapi yang diajak jangan, atine mangkel. Dosa apa ganjaran? Kilo-kilo kanan apa kiri sinulis? Kiri, gerong ya. Ngonten lho, biasa nyentak-nyentaki bojone garwane mboten oleh dicatet Bu, enten balasannya kabeh. Masya Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaiha raqibun atid. Tidak mengucapkan satu kata pun kecuali kalau tidak raqib ya atid, kalau tidak kanan ya kiri. Maka tidak ada perbuatan kita bermanusia, apa ucapan, apa detik hati, apa bahasa tubuh yang tidak dicatat. Mboten wonten nek gak neraka nggih swarga. Di antara duanya mboten wonten. Karena tidak ada tempat antara la manzilah bainal manzilataini. Mboten wonten tempat di antara swarga kalian neraka. Enek wong gendeng cilik sampai mati, amal gak duwe, dosa gak duwe. Iku neraka gak, swarga gak, lah nggo endi? Mboten wonten. Ndak ada. Nek mboten swarga neraka, gendeng cilik sampai mati. Swarga napa neraka?
mboten ndek dosa. Tapi mboten ganjaran, tapi kan mboten neraka. Swarga, purana. Gendeng niku nek disengaja neraka dosa gede. Nggih, pikiran niku nek sampai dirobah niku dosa gede. Khamr niku khamrul akli. Khamr niku napa? Merubah akal. Makane khamr niku dosa. Nggih, muskir niku memabukkan dosa. Dadi alami mawon. Kalau bikin sadar nggih dijogo sesadar-sadarnya, setiap ucapan, setiap kalimat semua dicatat malaikat dan ada konsekuensinya. Gimana konsekuensinya nanti akan dilanjutkan di sini, Masya Allah. Selanjutnya mulai lahir ngomong ngoceh banyak sampai usia 9 tahun belum menstruasi, belum mimpi keluar sperma, belum ditulis oleh malaikat. Rufi'al qalamu an salasin, qalam niku pen. Pene malaikat niku diangkat dari 3 orang. Nomor 1 anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik. Jadi pene sik diangkat, dereng ditulis. Hatam Quran dereng ditulis. Nggih, nyolong do ibuke tuku permen. Dereng ditulis, nggih. Wa anin naimi hatta saridho. Orang yang tidur sampai dia bangun. Tidur ngelindur maca Yasin sampai mari. Mboten ditulis diangkat soalnya turu, mboten sadar nggih. Nomor 3 wa anil majnuni hatta yufiqa. Tiang gila sampai sehat. Niku lho gila edan niku. Niku diangkat dari ditulis. Tapi kalau sudah mulai balik menstruasi hari pertama, rasan-rasan ditulis kabeh, jale malaikat roh adit. Aku repot kabeh wong-wong koyo ngono kabeh. Kakean pekerja aku. Lah ruasan-rasan, nek mboten tukaran, nek mboten njoko pencite tanggane dirujak gak nek ngomong. Malaikat adit sakno niku repot. Enggak boleh karena semuanya akan ada konsekuensinya. Mulai ditulis menstruasi setiap napa? Nggih bisa setiap detik, setiap ucapan ditulis nggih. Makanya jangan santai-santai kalau kita amalan kita, ucapan kita tidak ada konsekuensinya, tidak dicatat, ada semuanya napa jenenge pahala atau dosanya. Sing mulang-mulang sak ucapan, sak lafat semuanya pahala. Nggih. Yang napa niku cara Jawa ancur-ancur, napa ancur-ancur niku. Sing ngaco cek tukaran. Niku terus malaikat atis terus sampai Masya Allah pun. Lanjutnya enggak jauh. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ternyata enggak lama wajaat dan telah datang sakratul mauti, sakaratul maut bil haqqi dengan pasti, dengan benar, dengan hak. Zalika itu, sakaratul maut itu, makunta apa yang kau ada darinya tahid, kau menghindar. Nggih napa ngoten? Loro nanang dokter kok selak mati. Dokter gak mati ta nggih? Nggih. Kate mati, ojo sik. Gelem mati ya sekarang, ya napa jawabe? Gelem mati ya saiki. Dereng mesti menghindar. Tapi Allah Qahar, Allah Maha memaksa, gelem gak gelem ewahe tak cites. Mbot bisa menolak. Makanya setiap saatlah kita terus mohon maaf kepada Allah, tobat kepada Allah. Dosane awake dhewe setiap kata enggak bener niku lho kersane dihapus. Atta ibu kaman la dzambala, orang yang tobat sama dengan yang punya dosa. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa nufikha dan ditiup asur sangkakala, fisur dalam sangkakala. Napa niku? Malaikat Israfil. Niup tat meripate wong, napa kupinge wong kene kok meripat. Kuping sak donya pekak mboten kuat mati semua. Napa niku?
dino kiamat. Dzalika yaumul, itu itulah hari Allah melaksanakan ancamannya atau janjinya. Nanti ada surga dan neraka, diawali dengan sakaratul maut. Sakaratul maut niku kiamat sughra napa kiamat kubra? Sughra, mati. Kalau sangkakala ditiup, kiamat kubra. Ya Allah, ada surga. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Wa ja'at, dan datang kullu nafsin, setiap jiwa, semua jiwa, ma'aha, besertanya, sa'iqun, ada malaikat yang menggiring, sing teng ngarep, sing mimpin. Nggih. Wa syahid, dan ada lagi malaikat yang menjadi saksi. Saksinya siapa? Sing nulis niku, Masya Allah. Masya Allah. Allah menerangkan kepada kita seperti itu loh kehidupan manusia, semua amalnya dicatat, tidak ada yang enggak. Tetapi Allah memberikan solusi. Dalam hadis disebutkan amal ditulis tadi itu, setiap kata, setiap ucapan, setiap lafaz ditulis. Kalau hari Khamis napa Kemis? Asli Khamis, bodoh pelat kabeh jadi Kemis. Dino Kemis. Hari Kemis, yaumul Khamis itu dilaporkan kepada Allah. Dilaporkan setiap mingguan. Setelah dilaporkan itu, lalu Allah punya sifat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah mau menghapus amal atau dosa atau apa yang kita kerjakan yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan atau Allah membiarkan gitu saja, menetapkan itu saja. Dilaporkan, oh iki wonge salat akhir polane keturun, ngoten niku di napa jenenge dosane dihapus. Oh salat tapi akhir banget niku lho. Iki gak salat polane lali. Entar gak lali. Lali mboten buatan kita to. Lali niku buatan Gusti Allah. Buktine napa? Aku tak kuasa melupakanmu. Kepingin lali gak iso. Sinten lali Gusti Allah. Pun niku yamhullah ma yasha wasbit. Allah mungkin saja kersa menghapus atau membiarkan, menetapkan itu saja. Niku saking saene Gusti Allah. Tetapi awake dhewe kudu menyambut saene Gusti Allah itu, bagusnya Allah itu apa? Taubatlah setiap saat istighfar, setiap saat taubat. Sebelum lanjut ada tanya, monggo silakan. Bu Hajah Nurul Afifah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai, jika amalan manusia itu tetap dicatat oleh malaikat, mulai dia balik sampai meninggal, nggak Punyai. Ini bagaimana kalau orang sudah lanjut usia, Punyai? Untuk beribadah meskipun kita ingatkan, kayaknya sudah enggak pekon, sudah enggak ngoten Punyai. Salat misalnya kita bilang salat nggih duhur berapa rakaat 4, baru Allahu Akbar sudah blank lagi. Itu untuk yang sholat, dan yang lain-lain juga gitu Punyai. Itu bagaimana untuk mereka-mereka yang seperti ini Punyai? Matur nuwun, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Mungkin yang lain juga takon gitu ya. Piye gitu. Allah dawuh ini surat At-Tin nggih. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang itu jawaban Allah sebagus-bagus bentuk, seindah-indah, setinggi-tinggi kehormatan, tapi akhirnya direndahkan serendah-rendahnya asfala safilin, kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya.
Tafsiran pertama al-jannah, surga. Tafsiran kedua, dia ketika sudah tua tidak bisa beribadah seperti waktu masih kuat, maka tetap diberi ibadah seperti dia masih kuat dulu. Orang yang tiap malam tahajud enggak pernah enggak tahajud. Begitu dia sakit enggak tahajud, malaikat matur, ya Allah, kula biasanya tengene tiang niki yah menten tahajud sakniki tilem mawon. Soalnya sakit. Niku Allah ndawi sing kei lara aku tetep tulisan ae ganjarane. Ngoten. Lah niku pikun nggih ta. Salat Mbah Allahu Akbar terus dulinan napa ngoten to. Masya Allah, ngoten niku rada pegel ngono sing nunggoki piye sih mbahku. Dulunya sholat rajin, begitu sudah pikun tetap diberi pahala seperti dia dulu rajin sholat tidak pernah ninggal. Jadi dicatat napa? Dicatat falahum ajrun ghairu mamnun. Dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Tapi jangan kepingin pikun loh nggih. Jadi saking sayangnya Allah, maka orang yang sudah tidak bisa lagi mengamalkan kebaikan atau perintah Allah sebagaimana waktu dia masih sehat, Allah yang memberi kondisi itu dan Allah yang tetap memberi pahala. Nanten. Selanjutnya ada yang bertanya? Bu Mila, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah kita dalam sehari saja tidak berbuat dosa? Kadang kita ikut pengajian pun kalau sudah kumpul sesama perempuan kadang ada saja yang diomongin. Atau mungkin kita seharian tidur aja biar nggak berbuat dosa. Gimana Bu Nyai? Ini bagus pertanyaan. Mungkinkah sehari saja kita tidak berbuat dosa? Jawabannya mungkin. Tergantung manusianya. Nggih mboten? Kalau dia tiap hari cara Jawa ancur-ancur, nggih, ngaco kesana tukaran rono ngelokno, nggih tiap saat dosa tok niku. Tapi kalau orang yang hatinya sudah bersih, hatinya dijernihkan oleh Allah, bagaimana? Orang ikhlas. Apa ikhlas itu? Sirrun min sirri utituhu ilaman uhibbu. Rahasiaku yang kumasukkan ke dalam hatinya orang ku cintai. Jadi dia punya rahasia dengan Allah. Kalau mau mangkel man, Gusti Allah sing gawe ngono lha apa ngamun Gusti Allah nggih penyen jengesaken kula ndherekaken. Mau apa yang enggak baik langsung Gusti Allah sing ndadekno, Gusti Allah sing ngersakno. Kuwi ndekno. Ndak ada sakit hati, enggak ada mangkel, enggak ada mau ngolok, enggak ada mau jahat, enggak ada karena hatinya connect dengan Allah. Orang ikhlas maka tidur bangun sampai tidur lagi tidak ada dosa. Maka kita supaya latihan jadi orang ikhlas. Apa itu? Hati kita terus sembung dengan Allah. Orang diolok di hadapan orang banyak. Mangkana mboten? Iku atine enggak sembung dengan Allah. Kalau sembung langsung nggih Gusti Allah tiyang niku penyen takdir ngelokno kula ridho penyen takdir panjenengan. Nggih. Nggih ngoten. Panjenengan pembalasan lebih kejam. Gak main. Kenapa dia enggak sakit hati? Hatinya konek dengan Allah. Penyen nguji kula ya Allah nggih kula ridho kula purun diangkat derajat kula purun dilebur dosa kula purun dikabul donga dengan diuji. Ujian paling termasuk berat kan harga diri hamba dijatuhkan di hadapan halayak gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi mungkinkah kita sehari aja tidak, bukan hanya mungkin sehari, seumur hidup tanpa dosa itu mungkin. Tapi kalau dosa terus gimana? Ya Allah ada solusi. Allah sayang kepada manusia. Tobat tak sepuro. Kurang nopo nih? Maka habis sholat pasti astagfirullahaladzim, ngampuni Allah, ngampuni Allah. Ngapunten yang dosa yang wakil ini rasan-rasan nangis barang. Dolek sing dirasani niku kudu njaluk sepuro, di SMS sepurane, di telepon, di WA sepurane. Kula natos niku enten tiyang telepon kula.
Bu, napa sing kala menawa panjenengan niku niku salah niku mboten, tiyang niku mboten awon, niku bener tiyang sae. Niku kula ngrasa iki paling sadar nek mari ngrasani. Saestu niku apik niku. Oh nggih. Jadi dia melebur supaya enggak punya salah pada orang yang dirasani. Soalnya bisa dia masuk neraka gara-gara ngomong elek wong. Padahal pengen ngomong elek wong niku bendinten ta. Nah udah balik jaban belana wedok. Jangan Bu. Masya Allah. Dilanjutkan dulu nggih. Masya Allah. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta, niscaya sungguh kau telah ada fi ghaflatin dalam kelupaan, dalam lupa. Min hadza dari perkara ini, fakashafna maka kami singkap angka darimu ghita'aka penutup basaruka pandanganmu, penutupmu fabasaruka maka pandanganmu ha'al yawma hari ini hadid setajam besi. Kan Allah berfirman, kau lupa tentang kejadian ini. Kejadian apa? Kejadian semua amal dicatat dan nanti dipertanggungjawabkan ketika kita sudah sakaratul maut, ketika kita sudah masuk ke dalam alam akhirat. Masya Allah. Maka Allah berfirman ketika kita sudah sakaratul maut itu, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka ku singkap tutup dari pandanganmu, maka pandanganmu sekarang setajam besi, peso tajam pedang. Ini ada yang menerangkan, saya pernah dengar itu, orang yang sudah mati, meninggal, itu pandangnya lebih tajam daripada kita yang masih hidup. Orang mati itu menurut Syekh Qurasyihab seperti orang di dalam ruang kaca. Kalau melihat ke kanan kelihatan, kalau dia nanti masuk surga kelihatan surga, jadi senyum, senang. Kalau nanti neraka, susah terus. Kalau melihat ke kiri kelihatan alam dunia, kelihatan semua yang dilakukan oleh manusia. Bojone nikah maneh ya tahu, anaknya nomakan. Terus anaknya berjuang untuk melakukan hal, tahu semua. Karena fabasurkal yauma hadid fakashafna angka ghita'aka, tahu semua. Makanya para wali itu biasanya karomahnya terus semakin tinggi setelah wafat. Karena ketika itu dia sudah bersama Allah, sudah enggak. Kalau masih hidup kan masih tercampur dengan sifat kemanusiaannya, Masya Allah. Jadi manusia oleh Allah dikatakan banyak yang lupa, lali. Kalau nanti apa yang diucapkan itu ada balasannya. Maka supaya enggak lupa, belajar Quran seperti ini wajib, perlu untuk kita, untuk mengingatkan kita. Sing diwaca wae nggih. Napa? Alimna bil majahilna nggih. Napa? Allahumma hamdi Quran nggih. Napa sing ingatkan yang saya lupa nggih. Dengan belajar Quran seperti ini yang kita lupa jadi ingat, yang kita enggak tahu jadi tahu. Salah satunya napa? Menungso sampean akeh lali, nek amale, perbuatane, ucapane ditulis kok dibales. Maka dengan seperti ini kita selalu tanggap sadar bahwa apapun yang kita ucapkan, yang kita detikkan dalam hati, yang kita lakukan itu berbalas. Balasannya Masya Allah tiada tara bahagianya kalau baik surga, tiada tara penderitaannya kalau jelek neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu Nyai, tadi pada surat Qaf ayat 21 artinya begini, setiap orang
akan datang bersama malaikat penggiring. Jadi pada hari kiamat itu setiap orang, Bu. Nah, umat Nabi Muhammad itu kan banyak sekali, Bu, dari dulu sampai nanti kiamat. Nah, kalau setiap orang itu bersama malaikat, saya berpikir, saya tanya, apakah malaikatnya banyak, Bu? Nah, itu yang saya tanyakan. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu bukan banyak, Bu, tapi banyak. Ada hadis yang menceritakan begini. Setiap orang membaca subhanallah itu malaikat dari air, nggih. Malaikat itu berada di dalam air. Dia mulai berdiri. Walhamdulillah, terus dia menyingkapkan sayapnya. Wala ilaha illallah, dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Lalu percikan air turun dari kibasannya. Dilanjutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Percikan airnya malaikat itu diciptakan jadi malaikat-malaikat. Dari situ bisa ilustrasi betapa banyak malaikat. Makanya setiap orang, kullu nafsin, setiap jiwa ma'aha sa'iq, bersamaannya adalah yang mimpin, yang giring. Yang giring, kene wong sampean ashabul yamin, dia nggon sampean tengen kene kok bareng wong ahli swarga. Nggon niki lho tak duduhno niku enten saikun niku malaikat tiap orang nggih. Wa syahid, dan saksi. Ketika dihisab, ketika ditimbang, dia yang mempertahankan kalau dia memang saksi baik. Niki saya Gusti Allah. Yang jelek juga gitu. Ditunjukkan niku sampean ashabul shimal. Campur sing hitam legam. Ngene ashabus simal dituduhno. Wah, saya dan ada saksi. Nggih, kula nyaksikno ben anggene rasan-rasan, anggene nyolong, judi barang, nak balik. Itu setiap jiwa. Jadi tidak ada satu pun jiwa yang bisa ingkar dari amal perbuatannya sendiri. Karena malaikat sejak awal kanan dan kiri sampai kepada Allah pun dia bimbing, menggiring dan menyaksikan. Satu pun enggak ada yang hilang datanya untuk dibalas. Sebegitu valid data yang dikumpul oleh malaikat itu untuk sebagai sumber informasi balasan amal kita. Maka sayugyanya setiap saat kita nangis pada Allah. Lah nek terus tobat yo napa nek mung ditulis dibusek ngene ku terus malaikat ten pasar turi tuku tip ek. Bus lah wong benawan dosa ben bengi tobat. Dawe Gusti Allah dan Kanjeng Nabi niku he menungso hadis Qudsi nggih. Kalau malam hari Allah yabsutu yadahu napa mbeber astane maksude mbuka rahmate limusi an-nahar kanggo sing nglakoni dosa awan dosa bengi tobat dihapus. Kalau siang yabsu yadahu limusi al-lail limusi Allah membentangkan rahmatnya siang hari untuk mengampuni dosanya orang yang dosa malam hari, tobat siang hari. Jadi 24 jam tanpa ada jeda Allah itu menerima tobat. Maka penyan tobat pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, menjelang subuh boleh, sholat tobat niku mboten enten. Kecuali habis subuh, kali habis asar nggak boleh sholat sunnah, kecuali kalau ada sebab karena masuk masjid, karena napa-napa dan sebagainya. Ngoten nggih Bu Laila, pun kuwatir pengen oleh bagian situk mangke. Situk pengawal, situk saksi, semuanya enggak ada yang enggak kumanan. Makanya saat ini siap-siap kalau toh disesai malaikat, saksi yang baik-baik saja. Yang buruk, sing elek, penyan tobati, penyan busek. Allah itu sayang, penyan jaluk dibusek. Tapi dibusek ini ku mboten namung ngapunten Allah, mboten namung ngoten tok. Niku rodok kathah uga rampene.
Nomor 1 getun getun ya Allah lapo aku kok pacaran bareng ngenten niku getun. Gak malah indah nian nostalgiaku. Gak ditampa tobaté niku. Gak oleh nggih. Getun. Nomor 2 janji mboten baleni mboten ngoseni Allah mboten zina malih Allah kula pun tobat kula pun nyesel kula pun balik kepada kebaikan kula pun musuh surga mboten kula baleni niku janji tenanan mboten janji kapok lombok nggih. Yang ketiga nyun ngapura salat tobat istighfar badhe subuh istighfar nek abah kaya istighfar sadurunge subuh 1000 utawa 100 astagfirullahaladzim ngapunten Allah ngapunten. Nomor 2 rajin ibadah salate jam awal waktu angger krungu adzan hayya 'alas shalah ya ditinggal kabeh masih jangan ditinggal kabeh bah katel ditinggal wudu nang salat niku bukti tobatnya diterima. Bukti lagi, setiap ingin dosanya nyesel. Ya Allah, apa ini? Tapi indah sekali, niku tobat ditolak karena nggak ada penyesalan. Nyesel tobat niku kapan? Seumur hidup. Di sepuro dosa penyan, ditompo tobat di swarga. Kurang enakin nopo sayang Gusti Allah. Tobat terus ya. Masya Allah, masih ada yang belum terbaca tadi nggih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan berkatalah qarinuhu malaikat yang mendampingi yang mengiringi hadza inilah ma ladayya apa yang ada di sisi kami catatan amalmu atid yang dihadirkan oleh malaikat atid itu. Akhirnya apa? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Alqiya Allah berfirman, melemparlah kalau berdua fi jahannam ke neraka jahanam. Siapa yang dilempar? Kulla kaffarin, setiap orang yang sangat ingkarnya. Anid lagi sangat menentangnya. Kalau sudah notok ingkarin, menentangnya itu baru dimasuk neraka jahanam. Makane nek enten wong ingkar tapi gak notok tobat di sepuro kurang nopo saene Gusti Allah. Sing notok ingkarin, nentangnya Allah itu sampai mati enggak mau tobat. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya alqiya fi jahannam. Selain dia banget ingkar, sangat menentang, manna'il lil khairi, sangat mencegah kebaikan. Ada orang mau ngaji enggak boleh. Ada orang mau bangun masjid enggak boleh. Ada orang mau bikin TPQ enggak boleh. Niku manna'il khairi, orang yang sangat mencegah kebaikan. Niku sing dilempar tadi. Siapa lagi? Mu'tadin, orang yang sangat melampaui batas. Di dunia itu ada batas pagar garis. Ini surga, ini neraka. Ini amalan surga, amalan neraka. Ini olah hari neraka. Ini batasnya. Lah orang yang masuk neraka lompat melampaui batas. Disuruh nutup jilbab, nutup aurat malah dibuka. Lah itu melampaui batas. Ini batas dia lompat ke neraka. Disuruh sholat enggak mau sholat. Ini ku melampaui batas. Nggih. Disuruh baik malah jelek niku mu'tadin, orang yang melampaui batas. Murib lagi ragu-ragu. Mosok tenanan sih mati kok diremno ora iki. On tak buktekno aku tahu gali kuburan wong ya utuh nang kuno. Ora disiksa. Ragu-ragu kalau ada balasan. Karena ragu-ragu ya terus enggak yakin. Karena enggak yakin ya terus enggak percaya. Karena enggak percaya ya enggak ibadah. Masya Allah. Pemirsa dan para hadirin sekalian, apa yang kita pahami dari firman Allah ini bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah tahu detik hati kita. Dan Allah dengar, bukannya dengar, Allah membalas. Karena Allah lebih dekat daripada urat leher. Dan di situ Allah pasang 2 malaikat sebelah kanan sebelah kiri yang terus nyatet amal kita. Yang dicatat apa? Jangankan perbuatan, jangan keocehan panjang, satu kata pun sudah dicatat. Masya Allah. Untuk diberikan balasan nanti ya Allah. Balasannya kapan? Kalau sudah sakaratul maut. Mulai ada siksa kubur, nikmat kubur. Kalau sudah ditiup sangkakala, mulai ada nikmat surga,
lalu siksa neraka. Masya Allah. Dan setiap jiwa tidak ada yang ingkar dari apa yang dilakukan, karena malaikatnya selalu siap sigap untuk menggiring dan menyaksikan semua amal kita, termasuk anggota badan juga menjadi saksi. Tetapi apa kata Allah? Kau banyak lupa kalau ada keadaan seperti ini. Maka kalau orang-orang yang lupa dibukanya setelah dia wafat. Coba dibuka sekarang, kan tobat semua orang sak dunia di surga semua. Lah sebelum nanti dibukanya di alam barzah, sekaranglah mari kita buka hati kita untuk menerima hidayah kebenaran Islam, lalu kita tobat, lalu sholat, diampuni oleh Allah. Masya Allah. Jangan sampai terlambat dilempar ke neraka jahanam gara-gara sangat ingkar, sangat menentang, sangat melampaui batas, lalu melampaui dan sebagainya. Ya Allah, melampaui batas, ragu-ragu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari semua yang menistakan, yang membinasakan, yang menyusahkan hidup kita dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.